Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama DDC Channel. Untuk video kali ini, DDC Channel akan membahas tentang pengertian teks inspiratif sama tujuan, jenis-jenis, dan ciri strukturnya. Untuk teks inspiratif sendiri itu bisa kita sebut dengan teks yang mengandung inspirasi. Dan berkaitan dengan kata inspirasi, ini sering kita jumpai di saat kita itu mungkin sedang merasa galau, sedang merasa sedih, putus asa atau bingung. Dan di sini pun kita membutuhkan suatu motivasi pada diri kita sendiri. Lah, untuk memotivasi diri kita atau mengembalikan suatu motivasi pada diri kita, itu salah satunya dengan cara mencari inspirasi dari berbagai sumber. Misalnya seperti menonton film atau mendengarkan musik atau podcast, dan juga membaca artikel. Dalam bacaan yang dibaca pun bisa dalam berbagai bentuk, seperti mungkin buku, artikel, majalah, ataupun kisah kehidupan seseorang yang dibagikan melalui media sosial. Nah, itu tadi. Jadi teks bacaan yang mengandung inspirasi ini disebut juga sebagai teks inspiratif ya teman-teman. Langsung saja untuk pengertian teks inspiratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, inspirasi adalah ilham. Secara umum, pengertian teks inspirasi atau bisa juga disebut teks inspiratif adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan teks inspiratif berdasarkan definisi tersebut, tujuannya adalah meningkatkan dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Ciri-ciri teks inspiratif itu ada beberapa ciri, antara lain yang pertama, umumnya diangkat dari kisah nyata. Teks inspirasi itu umumnya diangkat atau diadaptasi dari kisah nyata seorang tokoh. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa hal-hal positif yang terjadi dalam kisah tersebut ternyata bisa juga dirasakan atau dilalui oleh pembaca. Tapi ada juga teks inspirasi yang kisahnya merupakan cerita fiksi yang masih masuk akal. Yang kedua, memiliki tema tertentu. Selain kisah nyata, setiap bentuk tulisan teks inspiratif dapat dikembangkan dari satu tema tertentu menjadi kisah inspiratif yang menarik. Ciri yang ketiga, memiliki judul yang menarik. Setiap teks inspirasi harus memiliki judul yang memudahkan pembaca mengidentifikasi tentang gambaran isi teks. Yang keempat, memiliki alur yang menarik. Dalam teks inspiratif terdapat alur cerita yang memberikan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita atau kisah. Oleh karena itu, teks inspirasi juga dapat disebut sebagai teks cerita karena adanya penggambaran urutan waktu kejadian yang dialami tokoh dari awal hingga akhir. Yang kelima, bersifat naratif. Teks inspiratif tentunya bersifat naratif karena menguraikan urutan kejadian suatu peristiwa. Salah satunya dibuktikan dengan adanya alur cerita. Yang keenam, ada tokoh inspiratif yang diceritakan. Pada teks inspiratif terdapat tokoh cerita dengan beragam kisah hidup dan latar belakang yang dijadikan sebagai sumber inspirasi atau suri teladan bagi pembaca. Pada umumnya, tokoh dalam cerita inspiratif adalah
manusia yang menorehkan segudang prestasi, memiliki pengaruh terhadap dunia, hingga seseorang dengan keterbatasan fisik karena tekadnya untuk terus berkarya dan menggapai kesuksesan. Tapi ada juga tokoh inspiratif yang diwujudkan dalam bentuk tokoh fiksi atau binatang. Jenis-jenis teks inspiratif. Teks inspiratif memiliki beberapa jenis dan dikelompokkan berdasarkan sifat peristiwanya dan tokohnya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sifat peristiwa. Berdasarkan sifat peristiwanya, teks inspirasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu non-fiksi dan fiksi. Non-fiksi merupakan jenis teks inspiratif yang menceritakan peristiwa nyata seorang tokoh beserta latar sebenarnya. Sedangkan teks yang fiksi merupakan jenis teks inspiratif yang menceritakan kisah fiksi atau khayalan. Yang kedua, berdasarkan tokoh. Berdasarkan tokohnya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu teks inspirasi dengan tokoh orang terkenal, sufi, dan binatang. Orang terkenal merupakan jenis teks inspirasi yang menceritakan kisah-kisah orang terkenal. Sufi merupakan jenis teks inspirasi yang menceritakan tokoh-tokoh sufi atau ahli agama. Binatang merupakan jenis teks inspirasi yang diwujudkan dalam bentuk cerita binatang atau fabel. Selanjutnya yaitu struktur teks inspirasi. Teks inspirasi juga memiliki struktur, yaitu abstraksi, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Dari istilah-istilah tersebut, mari kita mendengarkan penjelasannya satu persatu. Yang pertama, abstraksi merupakan gambaran tentang isi teks. Bagian pertama ini bersifat opsional, yang artinya pembaca boleh menulisnya ataupun tidak. Tapi umumnya bagian ini seringkali tidak ditulis. Yang kedua, orientasi. Bagian ini berisi pengenalan tokoh dan latar, baik latar waktu, tempat, dan suasana. Biasanya pengenalan tokoh terdapat pada paragraf pertama, sedangkan latar digambarkan pada paragraf pertama dan kedua. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi dipahami sebagai tahap kemunculan berbagai masalah. Dalam teks inspirasi sendiri, komplikasi berkaitan dengan hal-hal problematik yang dialami atau dilalui tokoh, misalnya kemiskinan atau pengangguran. Yang keempat, resolusi. Setiap tokoh inspiratif tentu saja memiliki beragam cara untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Hal ini dikategorikan sebagai resolusi, yaitu tahap penyelesaian masalah atau konflik. Kelima, koda. Koda adalah tahap akhir dalam teks inspiratif yang berisi kesimpulan dari keseluruhan peristiwa. Sehingga pada bagian ini, pembaca dapat memetik nilai-nilai atau pesan moral untuk diteladani dan direalisasikan dalam kehidupan. Bagian koda biasanya terdapat pada paragraf terakhir. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks inspiratif. Teks inspiratif memiliki beberapa kaidah kebahasaan yang perlu kamu ketahui. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata ekspresif. Teks inspiratif umumnya menggunakan kata-kata ekspresif yang menggambarkan emosi tokoh, seperti menggambarkan perasaan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan pribadi tokoh. Yang kedua, menggunakan kalimat deskriptif. Teks inspiratif umumnya menggunakan kalimat
deskriptif atau kalimat yang berisi penggambaran atau pemaparan secara rinci mengenai suatu objek. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Teks inspiratif umumnya menggunakan konjungsi yang menyatakan penjumlahan, waktu, simpulan, pemilihan, dan harapan. Yang keempat, menggunakan majas. Teks inspirasi umumnya menggunakan majas, antara lain majas hiperbola, majas metafora, dan majas personifikasi. Majas hiperbola merupakan majas yang menyatakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Sedangkan majas metafora merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Sedangkan majas personifikasi merupakan majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup dan bersikap seperti manusia. Terima kasih teman-teman. Itu yang dapat saya sampaikan tentang pengertian teks inspiratif. Untuk lebih memahami dari materi tentang teks inspiratif, dapat saya berikan salah satu contoh teks inspiratif berdasarkan strukturnya. Silahkan disimak sampai akhir video ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atur salam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.